Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah selesai melakukan riyadhah ya, dan selanjutnya mesti siap ya, mesti strong ya ayah bunda semuanya. Masih strong semuanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya betul, untuk melakukan kajian itu sampai akhir. Insya Allah di sini adalah bimbingan yang powerful banget ya buat teman-teman sekalian. Dan habis ini kita akan belajar membedakan antara ikhlas dan ridho. Saya izin untuk share screen dulu. Nah ini teman-teman semuanya, kita akan belajar bagaimana membedakan ikhlas dan ridho supaya bisa menjadi ultimate successful teknologinya. Agak bahasa Inggris dulu. Namanya ultimate successful teknologi. Jadi ultimate itu adalah semacam kalau serangan ya, serangan combo gitu ya, serangan combo untuk sukses ya. Teknologi sukses keberlimpahan itu bisa kita mulai dari rasa ikhlas dan ridho. Nah, kebanyakan orang gagal paham mengenai ikhlas ya. Jadi sesungguhnya ikhlas itu adalah perkara memberi, bukan perkara menerima ya. Jadi meraih pemahaman ikhlas ini sama dengan melatih level kesadaran manusia. Ibarat kata misalnya begini, saya bilang sama teman-teman, saya pernah minum madu. Ya, saya pernah minum madu. Saya bilang rasanya adalah manis. Madu itu madu royal jelly yang diambil dari tengah hutan. Ya, rasanya manisnya itu ada agak-agak sepet, kemudian ada rasa pahit-pahitnya sedikit gitu, tapi itu sangat powerful banget buat menjaga kesehatan. Saya bilang seperti itu, tapi teman-teman kan nggak pernah merasakan madu karena saya hanya memberikan gambaran melalui kata-kata saja. Nah, sama halnya dengan pemahaman ikhlas. Manakala kita tidak pernah melatih level kesadaran apa itu tentang ikhlas, berarti ibaratnya kita hanya menerima teori tanpa pernah merasakan ikhlas itu seperti apa. Sama halnya ketika saya bilang, teman-teman coba deh makan jeruk nipis sehari 3 buah. Rasanya enak banget. Pasti teman-teman mau nggak praktekin makan jeruk nipis? Ya, dia 3 buah langsung dimasukin ke mulut gitu. Nah, tidak mau dipraktekkan karena hanya sekedar gambaran di kata-kata. Tetapi manakala saya bilang, ini ada barangnya, ya silahkan makan. Ini madu diminum 1 hari 2 sendok makan untuk menyehatkan badan. Gitu. Nah, karena ada barangnya, teman-teman langsung praktek, mudah gitu dibandingkan tidak ada barangnya. Gitu. Seperti halnya kisah seorang nenek. Ya, pernah ingat nggak di SMR sering kita ceritakan bahwa ada nenek yang bisa umroh dengan sekedar Rp10.000 gitu kan. Tapi pada saat sebelum bisa berangkat umroh, si nenek itu dijelaskan oleh Ustadz Yusuf Mansur panjang lebar. Kalau mau umroh buka perisainya gitu kan. Ustadz Yusuf Mansur tuh bilang itu gitu. Tapi kamu harus praktek dulu apa yang saya kasih tahu. Prakteknya adalah saya punya uang 200.000. Nggak paham neneknya karena hanya kata-kata saja yang dibilang oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian Ustadz Nasnya datang, ini uang langsung nih saya kasih 300.000, ayo praktek ya, praktek sedekah, bagikan semua uang ini gitu kan. Yang 260.000 untuk dibagikan sedekah, yang 40.000 untuk ongkos kamu pulang. Begitu ada duitnya, neneknya paham. Nah, seperti itulah yang dinamakan analogi ikhlasnya ya. Analogi ikhlas misalnya kayak gini ya, kita kehilangan seseorang yang kita cintai, misalnya meninggal dunia gitu ya. Ibu saya meninggal dunia gitu, tapi ketika ada orang yang ngomong ya, ada orang yang ngomong nih, udah Bunda Vita ikhlaskan saja. Ikhlaskan mereka yang pergi. Ikhlas kan perkara memberi, berarti melepas ya. Ikhlas itu perkara melepas. Saya bilang saya belum bisa ikhlas. Saya bilang ke orang itu saya belum bisa ikhlas karena saya masih mencintai gitu kan, mencintai sosok ibu saya yang sudah nggak ada gitu kan. Bagaimana orang itu bisa mengerti ikhlas karena dia tidak ada di dalam posisi saya gitu kan. Nah, halnya seperti itu. Nah, perkara melepaskan ini tidak semua orang bisa lepas begitu aja. Begitu juga dengan RFF ini. RFF kan bilangnya rilis. Rilis itu sangat identik dengan rasa ikhlas, dengan rasa melepaskan gitu ya. Dengan rasa melepaskan kemelekatan itu. Buktinya tidak semua orang itu mudah merilis apa gitu. Nah, ketika setelah selesai tadi praktek LOP gitu, LOP supaya anak mudah menjadi penurut gitu kan. Bunda Susan bilang caranya seperti ini. Nah, silahkan dipraktekkan.
silahkan dilepaskan kemelekatannya ke anak itu, jangan terlalu anak itu dipegangin istilahnya ya, namanya digondelin kalau bahasa orang Jawanya bilang tuh. Tapi tidak semudah itu, benar nggak? Tidak semudah itu teman-teman langsung ujuk-ujuk besok pagi bisa itu, meskipun berusaha untuk mempraktekannya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita harus merutinkan, mengistiqomahkan ya. Orang yang belum mengenal magnet rezeki makin sukses, dia makin jauh dari ketenangan. Karena apa? Nggak mau melepas gitu. Makin sukses nih, banyak harta gitu kan. Pak, sumbangan Pak buat ini, buat RT sini Pak, sumbangan buat itu ke yayasan. Wah, setiap hari kok disuruh nyumbang mulu. Nah, saya udah ajaib kok gitu. Tapi kenapa nih donasi istilahnya untuk MR kok harus dinaikkan? Ya, THMR. Kemarin-kemarin waktu saya ikutan pertama 789, sekarang sudah 899 gitu. Beda harga 100.000 rupiah aja sudah jadi perkara gitu. Padahal pendapatannya makin besar, tapi dia makin mencintai gitu, harta itu. Maka ketika disuruh mengikhlaskan sebagian hartanya untuk investasi aset, tidak mudah. Itu orang-orang yang tidak memperdalam jurus MR. Ya mohon maaf aja, tidak memperdalam jurus MR rata-rata seperti itu gitu. Ya dalihnya ini, dalihnya itu gitu. Nah makanya MR itu sebenarnya menuntut kita untuk senantiasa ikhlasnya bagaimana? Ya, dengan ikhlas belajar, dengan ikhlas continue rutin kajian, mengikuti demi kajian. Meskipun kita nggak paham, belum paham bagaimana cara LOP-nya, tapi nanti lama-lama kalau diikuti terus, Allah akan menurunkan kepahaman. Benar nggak? Khususnya untuk teman-teman yang sudah berjalan 2 tahun bersama Bunda Arta gitu kan, sudah makin ikhlas merelakan kemelekatan itu, walaupun nanti misalnya ada tumbukan baru, persoalan baru, ada persoalan dengan keluarganya, dengan anaknya misalnya, mungkin akan muncul lagi rasa yang kurang nyaman. Tapi ketika kita sudah membentengi diri dan sudah paham benar apa itu yang namanya ikhlas, maka mudah untuk mendatangkan keajaiban. Meskipun awalnya tidak mudah dipraktekkan, tapi ketika kita meyakini itu bisa, maka itu akan terjadi ya. Nah, ini ada goals. Goal itu targetnya kita, target impian kita. Di sini ada ranah positive thinking. Di sini ada goal setting. Ya, goal setting itu adalah perencanaan target impian kita. Siapa yang merencanakan target impian kita? Itu adalah diri kita sendiri. Ya, yang merencanakan saya mau punya anak penurut, yang merencanakan saya mau rumah bagus, yang merencanakan saya ingin bisa perjalanan umroh pakai biro MR-nya. Itu siapa? Kita sendiri. Nah, bagaimana agar goal setting ini terwujud? Maka kita harus bisa melakukan langkah yang pertama, yaitu positive thinking. Ini adalah rahasia dari quantum transformation untuk teknologi yang sukses ya. Sukses apa? Keberlimpahan ajaibnya gitu. Nah, setelah positive thinking kita bisa melakukan itu, maka perencanaan yang hebat gitu, lop-lop kita semuanya, LOP kita semuanya itu perlu dicatat. Teman-teman tadi pengen LOP apa gitu, sudah dicatat belum caranya LOP kepada anak? Nah, itu goal setting. Itulah yang dinamakan goal setting, yang merencanakan supaya anak kita bisa mudah menurut kepada diri kita. Lalu langkah berikutnya apa? Kita langkah memasuki dengan positive feeling ya. Positive feeling itu apa Bunda? Positive feeling itu yang bagaimana kita bisa merasakan. Nah, tadi Bunda Susan sudah mengajari bagaimana bisa LOP ke anak itu sambil merasakan, dibayangkan sesuai dengan keadaan yang nyata bahwa anak itu ada di depannya. Kita sedang melakukan hal yang kita perintahkan dengan bahagia. Nah, itulah yang dinamakan ranah positive feeling, menjaga rasa. Nah, ini yang dinamakan dengan quantum transformation. Lalu, ini ada goal praying. Praying itu diambil dari kata bahasa Inggris berdoa, ya. Nah, goal praying ini adalah ranah Allah, ya. Setelah kita merencanakan, tapi Allah nanti ini yang mengabulkan. Nah, jadi kita tidak punya berhak, ya, tidak punya hak untuk istilahnya memaksa Allah gitu ya, memaksa Allah untuk ya Allah seperti kabulian, kenapa anak saya kok saya udah ngikutin sarannya Bunda Susan 7 hari, mana ada perubahan belum ya? Nah, ini positive feelingnya tidak dijaga. Nah, kemana kalau kita tidak mau menjaga positive feelingnya, maka goal prayingnya, LOP-nya tidak akan mudah terwujud karena kita bermainnya di ranah kuantum, teman-teman. Ya, jadi malam ini saya singgung mengingatkan kembali apa itu mengenai dunia kuantum. Nah, realitas kuantum seperti ini contohnya ya. Ada ilustrasi seorang guru bijak yang selalu senang mengajar di bawah pohon besar. Suatu hari ia punya anak laki-laki ya. Suatu hari anak laki-lakinya bertanya, "Di manakah
semua itu berasal. Pohon besar, alam semesta, kemudian ada langit, ada tanah tempat kita berpijak, gitu kan. Dari manakah semua itu berasal, Ayah? Kenapa tiba-tiba ada langit, ada bumi, ada pohon ini, kemudian ada hewan-hewan? Nah, lalu ayahnya ini mengambil sebuah biji dari buah pohon besar itu. Nah, ketika dibelah bijinya ternyata kosong. Loh, kok ini kosong, Ayah? Kenapa bisa kosong? Nah, kamu tahu kan, biji ini bisa tumbuh menjadi pohon, padahal di dalamnya kosong. Seperti itulah hakikat Allah. Seperti itulah hakikat yang menciptakan langit dan bumi. Tidak nampak, tapi itu sangat berdampak. Ya, jadi di level kuantum ini tidak ada benda padat. Semua itu tidak terlihat. Mereka itu bergerak dan memberikan pengaruh besar di alam semesta. Itu level kuantum. Bapak Ibu lihat saya enggak? Bisa melihat saya, tapi apakah Bapak Ibu bisa menyentuh saya? Tidak bisa, karena saya bukan benda padat yang hadir secara realita di hadapan Bapak Ibu semuanya. Saya adalah partikel kuanta, begitu juga dengan Bunda Susan. Apa yang Bunda Susan bilang itu adalah kuanta. Kenapa? Karena Bunda Susan tidak terlihat, meskipun Bunda Susan itu terlihat, berdampak, tapi Bunda Susan itu tidak bisa disentuh. Ya kan? Karena kita sedang live di sini, online, bukan offline. Kecuali teman-teman datang menemui kami secara real time, ya, itu dinamakan dunia nyata. Tapi ketika kita belajar bareng-bareng di sini, kita ada di dalam dunia kuantum. Jadi partikel kita bergerak berubah-ubah. Seumpama sinyal HP saya tidak ada, saya lost, tadi saya keluar dari Zoom, gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan dengan kuanta. Tiba-tiba sinyalnya tidak ada, berarti orangnya juga nggak ada, gitu. Itu tidak nampak, tapi berdampak. Nah, lalu semuanya dari mana semua harta benda yang kita miliki sekarang? Benarkah harta benda yang kita miliki dari hasil kerja keras teman-teman semuanya? Benar enggak? Tidak. Tidak. Harta benda yang kita miliki sekarang itu milik Allah. Semuanya berasal dari Allah. Kalaupun Allah menambahkan, saya diberikan rumah, saya diberikan mobil, saya diberikan lagi mungkin punya simpanan berdinar-dinar. Itu karena apa? Allah amanahkan, bukan untuk kita miliki. Sebenarnya kita itu tidak memiliki apapun di dunia ini. Ya, semua yang ada dan kita tempati sekarang, meskipun bentuk molekulnya di Allah, tapi titipan itu masih bisa ditambah, gitu ya. Allah bisa masih itu maha baik, teman-teman. Ya, Allah itu maha baik sehingga Allah bisa saja memberikan suatu hal yang kadang tidak kita duga-duga sebelumnya. Misalnya tadi kisah nenek umroh, ya kan? Nenek umroh tidak pernah menduga akan mendapatkan bantuan tiket umroh seperti saya seperti bilang seorang teman kita yang sedang ajaib, beliau umroh, teman-teman lihat di grup WhatsApp beberapa hari belakangan ini beliau share. Ya, siapa beliau? Bapak Ismail. Ya, Bapak Ismail itu mendapatkan umroh ajaib dan ajaibnya juga uang sakunya juga ajaib. Nah, kisahnya bagaimana nanti saya ulik. Nah, ini yang dinamakan hal yang tidak diduga. Ya, ultimate sukses. Combo suksesnya karena apa? Mungkin ada amalan ya di Bapak Ismail ini yang bisa membuat Allah jatuh ridho. Apa LOP-nya Bapak Ismail? Dia memang pengen umroh sejak lama. Ya, Bapak Ismail itu pengen umroh sejak lama. Akan tetapi seperti kita ragu, bingung ya biayanya dari mana. Nah, ketika beliau berhasil melepas, membongkar perisainya, kemudian melancarkan LOP-nya dengan mulus, maka Allah jatuh ridho. Gitu. Beliau sudah mengikhlaskan gitu kemelekatan yang dia punya. Ya, kemudian istiqomah belajar, ya istiqomah riadohnya, datang offline ke Bunda Susan juga, datang online ke RFF LOP juga gitu ya. Nah, ini sudah powerful, sudah dalam zona yang meskipun zonanya itu terlihatnya di dunia realitas sepertinya Pak Ismail orangnya biasa-biasa aja, ternyata di dalam dunia kuantumnya ya dia adalah seorang pekerja kuantum gitu. Nah, inilah dari perkara ikhlas yang telah Bapak Ismail buka. Nah, ketika misalnya ya, ini contoh lagi, analogi, ketika Anda bertengkar, baku hantam dengan seseorang, brus gitu kan, sakit gitu, tubuh kita luka, memar-memar gitu, mungkin berdarah.
berapa hari sembuhnya? Mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan gitu kan. Tetapi ketika hati kita yang tersakiti, nah seorang istri dikata-katain oleh suaminya, kan? Bilangnya suaminya, kamu itu istri yang nggak becus, masak aja nggak enak. Kan? Yang terluka apa? Bukan fisik tapi hati. Kalau istrinya menyanyi, pulangkan saja. Ya, itulah yang kemelekatan akhirnya. Ketika mendapatkan luka baru, akhirnya melekat, tidak bisa dilepaskan, ya. Akhirnya dia tidak nyaman, gitu. Nah, berapa lama Bunda ketika kita merasa tersakiti, hati kita bisa ikhlas memberi maaf kepada orang lain? Teman-teman, kadang-kadang kalau ketika terjadi tumbukan sama orang lain, kemudian minta maaf, Bunda Susan maaf ya, ternyata hari ini saya tidak bisa live karena ternyata alasan gitu kan, ada alibi gitu kan. Kemudian kalau kira-kira teman-teman janjian sama seseorang, kemudian orang itu tidak menepati janji, apakah teman-teman langsung memaafkan orang tersebut atau tidak bisa memaafkan seketika itu, ketika terjadinya tumbukan? Mana yang teman-teman pilih? Ikhlas untuk memaafkan, memberi maaf, atau teman-teman masih melekat, nanti dulu deh, saya belum ridho menerima perlakuan kamu. Nah, saya belum ridho menerima perlakuan kamu, bukan saya belum ikhlas menerima perlakuan kamu, tidak gitu. Saya belum ridho menerima perlakuan kamu, jadi saya belum ikhlas memaafkan kamu, gitu. Berapa lama hal itu akan terjadi gitu? Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan, tergantung dari posisi teman-teman sendiri. Tapi semakin cepat kita memberi maaf itu semakin baik, karena akan datang keajaiban buat kita. Dan manakala kita belum bisa melepaskan kemelekatan itu, portal perisai rezekinya itu langsung menghalangi gitu, mau rezeki masuk tuh nggak bisa, karena memang ada persoalan gitu ya. Persoalan dihadirkan kepada kita dari Allah itu untuk ngetes sejauh mana positive thinkingnya kita, positive feelingnya, kemudian motivasinya kita. Sebenarnya itu aja yang diuji oleh Allah gitu, nggak jauh-jauh gitu. Setiap hari itu aja, sederhana Allah mengujinya. Tapi mengapa hal ini belum sederhana buat kita? Karena kita belum menguasai prakteknya. Nah, kita ingat kembali teman-teman ya, di sini ada gambar, ya, gambar zona energi kuantum. Ya kan? Nah, ini saya mulai dari yang terendah. Kalau yang di tampilan SHMR biasanya mulainya dari zona yang tampak. Nah, saya ambil zona yang tampak ini adalah zona yang rendah, gitu ya. Karena tampak rendah. Nah, di benda-benda sekitar kita yang tampak ini energinya rendah, gitu. Ya, energi yang tampak itu rendah, lampu gitu, kemudian colokan listrik, kemudian casing HP yang keras, itu energinya rendah. Kemudian ada level yang berikutnya adalah level molekul. Ya, molekul itu lebih tinggi dari benda, karena benda itu kalau dibelah ada molekulnya. Dalam molekul dibelah ada atom, atom dibelah ada partikel, partikel dibelah ada kuanta, kuanta dibelah ada energi vibrasi, dan ketika energi vibrasi dibelah lagi, dikecilin lagi, itulah yang dinamakan super energi atau spiritualitas. Ya, spiritualitas ini erat kaitannya dengan satu sama terhubungnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah di level ranah super energi inilah nanti kita bisa mendapatkan keajaiban manakala antara pikiran, perasaan, dan spiritualnya itu bisa sinkron, gitu ya. Setelah ini bisa sinkron, maka kita akan bisa berbahagia. Tahukah teman-teman ya fakta daya tarik yang menarik dari medan magnet jantung kita? Jantung kita itu ternyata memiliki saraf ya yang jutaan, melebihi banyaknya saraf otak. Benar gitu. Nah, kenapa itu jantung yang berdegup, bukan otak yang bergetar gitu. Ya, jantung kita sering disebut dengan kolbu, kulub gitu bahasa Arabnya, dan dia memiliki 8.000 kali getaran dibandingkan otak. Nah, otak adalah ranah untuk berpikir, ya, tapi jantung adalah ranah perasaan kita, gitu. Nah, manakala kita ditagih utang, tuk jantungan gitu kan. Nah, ini ya getarannya itu bisa sampai 8.000 kali. Kalau kita memiliki perasaan yang tidak positif, nah itu getarannya, itu perasaan yang tidak positif itu balik ke sini nanti. Itu energi vibrasi soalnya, ya. Energi vibrasi teman-teman yang bilang, waduh aku ditagih debt collector nih, waduh aku nggak bisa bayar. Nah, ini perasaannya apa? Nyaman nggak? Nggak nyaman sama sekali.
Dan akhirnya apa nanti yang terjadi? Maka ini yang terpancar menjadi energi, super energi. Rasa nggak nyaman setiap hari melangit. Gitu. Setelah melangit maka itu akan terwujud. Karena itu realitas itu membentuk sebuah nasib gitu ya. Ada level ranahnya. Ya, jadi ini yang saya bahas mengenai ranah energinya dulu. Nah makanya ya Allah itu bilang gitu ya, Rasulullah pernah bersabda di dalam tubuh manusia itu ada mughadah, segumpal daging. Apabila ia baik maka baik seluruh tubuhnya. Apabila ia rusak maka rusak juga seluruh tubuhnya. Dan ingatlah ia itu namanya kolbu atau jantung. Ingat itu. Sayangilah kalbunya kita gitu. Bahwa penelitian biologi menyatakan jantung itu memiliki medan listrik 40 kali lebih kuat dari otak serta memiliki medan magnet 8.000 kali lebih kuat daripada otak sehingga mampu menarik semua yang dibutuhkan manusia ya menjadi manusia mau sehat, mau makmur, mau harta berlimpah sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Begitu juga dengan LOP yang barusan Bunda Susan ajarkan di ilmu prakteknya itu gitu ya. Kalau kita mau makmur, mau bahagia, mau anaknya penurut, maka pancarkanlah energi-energi kebaikan seiring dengan ranah positive feeling ini, nuansa pikiran kita yang terus kita pikirkan itu, gitu. Maka inilah yang disebut daya tarik medan magnet dari jantung. Sedangkan ridho, ya ridho itu menurut terminologi bahasa, itu merujuk pada konsep keridhaan atau persetujuan ilahi. Ya, persetujuannya Allah. Ini menandakan keadaan puas dan kehendakan Allah dan menerima keadaan hidup seseorang sebagai bagian dari rencananya. Dan ridho ini erat kaitannya dengan kesabaran dan kepercayaan, ya. Kepercayaan kepada Allah. Itu ini yang dinamakan dengan ridho. Ya, ini yang dinamakan dengan ridho. Jadi konsep menerima dengan level kesabaran dan kepercayaan kepada Allah itu dinamakan dengan ridho. Dan yang terjadi adalah belum bisanya kita mendefinisikan dan gagal paham mengenai ikhlas dan ridho inilah yang membuat kita sering tabrakan kuanta ini. Ya. Manakala kita tidak bisa melepaskan maka kita tidak bisa menerima. Manakala kita tidak bisa menerima maka kita tidak akan memberi. Gitu. Itu teman-teman, konsepnya seperti itu. Nah, maka perkara menerima ini kita harus bisa menjadikan sebuah persoalan yang ketika hadir di hadapan kita itu menjadikan sebagaimana teman-teman menyadari bahwa siang dan malamnya Allah itu sudah terjadi, pasti terjadi dan akan terjadi dan seterusnya pun terjadi sampai hari kiamat gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita harus mau terima apapun keadaan kondisi yang hadir dalam diri kita. Mau senang mau nggak senang gitu kan. Nah, inilah yang dinamakan dengan ultimate success teknologi. Bagaimana menjadikan ikhlas dan ridho itu sebagai teknologi keajaiban yang sukses. Ini skill teman-teman ya, skill yang harus kita miliki. Tingkat teknologi kuantum yang terjadi di dalam diri kita. Ya, bagaimana kita bisa menampakkan kenyataan di dunia kuantum ya, yang mengatakan nasib bisa dirubah dan karakter dari semua itu bisa diatur sekehendak yang punya. Namun butuh suatu kata, trust, percaya ya. Trust and believe, dan it will happen. Ya, seperti tadi yang Bunda Susan bilang, teman-teman percaya nggak bahwa dengan ngomong aja seperti itu anak-anak bisa nurut? Gitu. Kalau teman-teman nggak percaya, masuk sih, itu tidak akan terjadi dan lama. Istilahnya tidak akan langsung segera. Misalnya Bunda Susan ngomong hari ini bulan November tahun depan baru bisa terkabul. Kalau teman-teman tidak langsung percaya apa yang diucapkan oleh Bunda Susan barusan. Itu afirmasinya. Tapi kalau teman-teman langsung percaya, 1 hari 2 hari itu langsung keajaiban akan muncul. Nah, perubahan dari anaknya itu muncul. Boleh jadi yang kita LOP kan adalah anak pertama, tapi malah Allah kasih duluan nih anak yang kedua. Boleh jadi seperti itu. Maka terimalah apapun yang hadir di depan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, ini yang dinamakan dengan ridho, penerimaan. Ya, kaitannya erat dengan keajaiban. Jadi ikhlas ditambah ridho bisa jadi ajaib. Ketika Anda bisa ikhlas dan ridho, maka serta-merta doa dan niat itu sedang berjabat tangan, membuat kesepakatan keajaiban. Itu. Maka untuk melatihnya antara ikhlas dan ridho itu perlu melatih otot syukurnya dulu. Jangan setengah hati.
minta solusi itu jangan setengah hati saja. Misalnya seperti ini gitu ya. Misalnya saya sudah selesai riadoh, nggak usah ikut kajian akhir, setengah hati gitu. Kemudian Bunda Susan udah di kajian awal ya, nanti saya ikutnya dari pertengahan aja deh sama kajian akhirnya, itu juga setengah hati. Bunda mohon maaf, saya izin kalau urgent, sangat-sangat urgent, it's okay. Tapi silahkan setel YouTube-nya, putar ulang, belajar lagi. Ketika kita mengulang-ulang, maka akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, bisa ngefek untuk praktek gitu ya, daripada kita nanti aja deh, nggak usah ikut riadohnya, nggak usah ikut zoomnya malam ini ya. Yang hadir berapa sih? Tadi saya memperhatikan yang hadir di puncak riadoh, biasanya di puncak riadoh saja gitu ya, yang sudah menjadi istilahnya apa namanya, kebiasaan gitu. Mohon maaf ya, mohon izin ya. Saya tidak berbicara yang masih stay di sini. Saya melihat yang apa namanya keluar masuk itu hanya mengambil acara inti riadohnya aja. Bisakah saya aja ya bisa? Nah, bisa. Walaupun kita bisa melihat putaran YouTube-nya, hanya saya bilang kok tanggung banget gitu ya. Mau ajaib tapi setengah-setengah. Allah sudah kasih hidangan nih, hidangan pembuka, hidangan inti, dan hidangan penutup. Ibaratnya kayak gitu, ya kan? Kajian Bunda Susan, hidangan pembuka. Kemudian tengah-tengah riadohnya memang inti, hidangan inti dimakan. Oke. Kemudian hidangan penutupnya juga Allah kasih lagi. Maka alangkah baiknya kita ambil semua. Gitu. Alangkah baiknya kita ambil semua. Karena apa? Gitu. Misalnya teman-teman mau dikasih Allah ya, dikasih Allah rezeki 3, ya, awal, tengah, akhir. Tapi teman-teman ambil satu aja, rugi nggak? Merasa rugi nggak? Ya rugi dong, gitu ya. Harusnya merasa rugi dong. Orang saya sudah istilahnya menyempatkan waktu, tenaga, kemudian berkorban uang misalnya, gitu kan, untuk pembelajaran. Saya sudah menciptakan aset, tapi saya yang merusak aset itu sendiri, gitu. Nah, inilah teman-teman yang perlu kita sadari. Pentingnya otot istiqomah. Nah, otot istiqomah sangat erat kaitannya dengan otot syukur. Kenapa? Kalau kita ikut semua kajiannya, berarti kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Sudah dipertemukan dengan guru, sudah dijumpakan dengan teman-teman satu komunitas, masuk ke dalam ruangan Zoom-nya bareng-bareng. Nah, kita bersyukur. Alhamdulillah saya bersyukur ya Allah, ada Bunda Susan, ada Bunda Vita, ada teman-teman di sini, ada Bunda Sumarni, ada Bunda Asnidar, ada Pak Ashari, dan lain-lainnya. Sini ada puluhan orang baca Al-Waqiah. Energinya ya Allah sangat luar biasa gitu. Ini nggak kelihatan tapi akan berdampak di teman-teman besok pagi. Insya Allah itu rasakan gitu. Ya pagi-pagi mukanya fresh, kinclong, bening gitu. Ada nggak dari teman-teman semuanya, bunda-bunda terutama yang apa namanya, tiba-tiba memperhatikan wajah bunda kok kelihatan bercahaya, sekarang mukanya beda ya gitu. Pernah nggak ada yang ngomong seperti itu? Coba saya mau tes ombak, ada yang masih melek apa enggak? Ada nggak Bunda Sumarni atau Bunda siapapun yang masih on di sini, kameranya masih mendengarkan saya, yang berkata mukanya Bunda Sumarni sekarang awet muda gitu? Ada nggak yang bilang demikian? Ayo boleh dites ya, dicek, diketik di kolom komentar boleh ya. Apakah ada yang komen bahwa setelah ikut kajian magnet rezeki muka kita itu semakin bersinar, wajahnya glowing meskipun nggak pakai skincare, tapi kelihatan beda gitu, auranya beda? Banyak ya. Kalau saya sering sebut demikian gitu ya. Kalau belanja gitu nggak dibilang Bu, tapi beli apa Mbak gitu. Berasa muda padahal anak saya udah SMP, kemudian saya juga umurnya udah 40 tahun ke atas gitu kan. Berasa muda dipanggil beli apa Mbak gitu. Senang banget kan? Iya, karena merasa muda. Apalagi kalau saya lebih langsingan lagi, mungkin kayak anak 20 tahun kali ya. Gak bercanda ya teman-teman ya. Nah, ini saya kembali ke kajian kita ya. Jadi ini mengenai automatic brainwave atau gelombang alfa yang tadi sudah disinggung oleh Bunda Susan gitu ya. Pikiran kita itu bekerja manakala kita rajin bersyukur gitu. Maka ingatlah firman-Nya Allah ya dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 ya. Saya bacakan artinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu gitu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya awas loh, azabku ini benar-benar sangat keras gitu ya. Azabku benar-benar sangat keras. Maka ketika teman-teman bilang, ya Bunda, RFFLOP saya udah ngikutin berbulan-bulan, saya kok belum ajaib. Tunggu dulu, bukan bimbingannya yang nggak powerful. Kita introspeksi dulu. Kamu bersyukur nggak punya Bunda Arta? Bersyukur nggak ada teman-teman
bersyukur nggak kenal Pak Nas. Boleh jadi dari situ perisainya, ya. Nah, dari kita nggak punya rasa syukur itulah maka kita nggak bisa ada tambahan nikmat dari Allah kalau kita tidak mau bersyukur. Maka ucapkanlah itu setiap hari, setiap pagi gitu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat, afirmasi pagi itu semangat bobok nih gitu. Apa yang kita afirmasikan ya. 2 pekan lalu saya pernah mengajari terapi syukur yang bagaimana, masih dijalankan ya, semoga. Nah, inilah pentingnya rasa syukur yang harus kita miliki. Nah, bahagia itu adalah fitrah ya. Jadi ketika teman-teman pengen menghadirkan rasa syukur, terutama nih ketika ada persoalan, nggak mudah banget. Umpama persoalannya kayak gini, suami, ya mohon maaf, kalau ada suami yang selingkuh gitu, kemudian udah selingkuh, dia itu menghabiskan harta yang diupayakan berdua selama ini dihabiskan oleh suami untuk membiayai menafkahi selingkuhannya gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, ketika persoalannya serumit itu, apakah kita bisa bersyukur? Dari mana kita bisa bersyukur, Bunda? Kalau orang suaminya nyebelin banget gitu, mana bisa saya bersyukur, Bunda? Suaminya nyebelin banget. Nah, inilah gitu. Kamu pengen suami balik apa pengen bubar? Saya sering bilang gitu sama teman-teman yang chat gitu ya. Pengen suaminya balik, rumah tangga utuh, bahagia dengan anak-anak, apa mau bubar gitu. Nah, silakan, ini pilihan gitu. Ketika kamu belajar bisa memaafkan suami meskipun dia belum balik gitu, masih ada dalam selingkuhannya gitu misalnya kayak gitu. Nah, tapi ketika positive feeling bisa kamu dapatkan, maka kamu akan timbul rasa syukur, dikenalkan oleh Allah kepada suami itu ada rasa syukurnya. Nah, rasa syukurnya apa, Bunda? Saya sering disakiti. Loh, bukankah dengan adanya suami ini yang tidak baik-baik saja dengan kamu jadi kenal saya, datang ke saya, kemudian kamu jadi tahu ilmu MR, kamu jadi mau sholat lagi gitu kan. Nah, inilah gitu. Ketika kita bisa bersyukur, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan bisa juga menambah kenikmatan tersebut. Maka bersyukurlah. Ya, kita diciptakan sempurna, bisa bernafas. Nah, ini takdir bawaan kita itu sebenarnya udah baik semua sama Allah kita. Memang Allah menciptakan manusia di dunia ini bukan untuk ibadah, tapi untuk bersenang-senang. Tapi ada caranya supaya kita senang. Caranya bagaimana? Ikhlas dan ridho itu tadi. Menerima apapun yang hadir dalam diri kita. Inilah bahagia tanpa syarat gitu ya. Jadi hakikat hati yang tenang adalah keadaan di mana seorang merasa damai, nyaman, bebas dari gelisah ya. Tidak ada kemelekatan lagi, hatinya baik-baik saja, tenang selalu ya. Kemudian bisa tersenyum selalu. Nah, inilah yang dinamakan dengan bahagia tanpa syarat. Memang ini fitrah yang diciptakan Allah untuk diri kita. Jadi fokus pertahankan itu. Makom keterhubungan spiritual dengan Allahnya, dengan menjaga rasa ridho dan ikhlas atas segala pemberian yang Allah berikan untuk diri kita. Nah, pasti teman-teman semuanya tahu doa ini. Ini adalah doa untuk senantiasa ikhlas dan ridho. Sekaligus doa ini supaya melindungi diri kita dari rasa lemah, dari rasa takut, dari rasa pikiran ruwet, bahil atau kikir ya, kikir dalam berderma gitu ya, misalnya seperti ini ya. Doanya adalah ya Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal husni wal azzi wa kasali wal bukhli wal jubni wa dola'id daini wa ghulabati rijal. Nah, saya lagi ya, boleh dicatat nanti saya screenshot ya untuk dikirimkan di grup. Doa supaya kita senantiasa ikhlas dan ridho. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal husni wal azzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dola'id daini wa ghulabati rijal. Jadi ini doa ini juga bisa diamalkan buat teman-teman yang banyak beban, banyak utang atau amanah, atau sering didolimi oleh orang-orang yang tidak suka sama diri kita gitu ya. Silahkan, ini bisa mendatangkan sumber dan kekuatan energi ajaib untuk teman-teman semuanya gitu ya. Nah, alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada malam hari ini ya. Barangkali teman-teman nanti ada yang ingin bertanya atau pengen penjelasan lanjut, boleh nanti bisa japri ke saya atau ke Bunda Susan. Yang penting adalah bagaimana teman-teman mau istiqomah dalam mempraktekannya. Apa itu ikhlas, apa itu ridho, sudah bisa membedakan ya. Ikhlas adalah perkara
memberi, dan ridho adalah perkara menerima. Manakala kita mau memberi dengan ikhlas, maka kita otomatis akan menerima feedback dari Allahnya, gitu ya. Kita memberi yang terbaik dulu ke Allah, gitu. Memberi yang terbaik ke Allah itu misalnya apa? Dengan buka perisai, dengan mengumpulkan aset-aset, gitu ya. Itu juga termasuk perkara memberi kepada Allah, gitu ya. Diikhlaskan apa yang Kebijaksanaannya semakin banyak ajaibnya gitu ya, dan tentunya semakin berkah dalam bersamai Bapak Ibu semua dalam belajar ya. Insya Allah dalam belajar dan riyadhah di sini Bapak Ibu banyak pengorbanannya ya, dari waktu, tenaga, energi, dan juga ada finansial ya, walaupun mohon izinnya Bapak Ibu terbilang murmer gitu ya sebenarnya ya, karena pembelajaran di tempat lain itu luar biasa ya, jadi lebih itu ya, lebih ini ya jumlahnya gitu ya, tapi kami kemas untuk lebih ini ya, nyaman dan juga lebih terjangkau insya Allah ya. Silakan yang ada di daerah ini ya, waktu Indonesia Timur ya sudah, atau waktu Indonesia Tengah atau Timur gitu Bunda Pita ya, jadi jamnya udah menuju jam 12, jadi kita sudahin ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, kalau misalnya ada tanya jawab silakan nanti ada di grup WA ya, sama-sama untuk mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih ya untuk Bunda Erna, karena kita malam hari ini telah bersama-sama dalam doa. Insya Allah sinyalnya makin panjang gitu ya, karena bareng-bareng berjamaah jadi semakin kuat insya Allah, energinya brilian. Silakan Bapak Ibu untuk bisa dipraktekkan ya, apa-apa yang telah kami sampaikan di sini insya Allah, apa yang saya sampaikan materinya juga udah praktek Bapak Ibu, jadi apa yang saya sampaikan itu sudah praktek untuk di keseharian, dan kemudian ada efeknya baik lalu kami suguhkan ya, kami berikan pada Bapak Ibu semua. Nah, setelah kita semuanya saling memohon maaf ya Bapak Ibu, dari materi yang kami sampaikan cukup banyak, misalnya ada ketidaktepatan di dalam diri kami mohon maaf yang setulus-tulusnya ya Bapak Ibu. Dan kemudian setelah saling memaafkan, kami pun yang mohon ampunan kepada Allah apabila ada bacaan Al-Quran dan juga mungkin ada mimik wajah yang tidak tepat di hadapan Bapak Ibu, saya mohon maaf, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, mohon ampun kepada Allah yang sebesar-besarnya. Mari kita lanjutkan ya Bapak Ibu dengan memohon ampunan kepada Allah dengan doa penutup kafaratul majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sama-sama ya, sama-sama. Dapat rezeki melimpah besok pagi. Oh iya. Amin. Ya, selamat menjemput kebaikan ya, keajaiban dan kebaikan Allah besok pagi ya. Sekarang ini istirahat bersama keluarga tercinta. Ya mohon izin live ya. Assalamualaikum.